Udah nih, cuman saya saat itu nggak kepikiran dia mau tidur di atas pohon atau gimana, Pak. Yang penting dia kembali ke rombongan. Begitu kembali ke rombongan, memang nih si Mecin ngomong, "Lid, apaan? Gue kenalan sama cewek, gitu. Orang Belanda, Helen namanya." Dia tahlil ya gitu, Bang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kayak gitu saya. Begitu dia tahlil, kesenggol, Bang, sama rombongan lain. Wah, gila, Bang, marahnya minta ampun, Bang. Emang saya bilang gini, jangan Cen, dia tuh teman gitu. Temen gue, Lid, kan gue udah bilang sama lo, jangankan temen lo, saudara lo sendiri kalau gue mau matiin di sini, lo mati hari ini lo. Lid, apaan? Pengen minum gitu loh. Mau minum apaan, Jen? Gitu. Gue minum air putih. Bawain dia, Bang, air putih. Itu dibawain air putih, cuman dilihat doang, Bang. Kayaknya nggak segar lihat air putih. Gue minta teh manis. Permintaan kedua, Bang, teh manis. Dia bilang gitu juga lagi, nggak segar. Minta susu, Bang. Cuman pikiran saya udah gini nih, Bang. Wah, paling ujung-ujungnya nih minta kopi hitam nih, Bang. Dia bilang, gue minta kopi hitam, Lid. Kasih kopi hitam. Saya pikir itu udah terakhir permintaannya dia, Bang. Lid, nggak seger, Lid. Gue mau mintanya minum darah. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jajah Malam. Konten kali ini berawal dari sebuah komen yang ada di salah satu postingan gue dengan salah satu subscriber, di mana dia mengomentari sebuah kisah, dan ternyata di situ dia sempat komentar, ternyata dia punya kisah di salah satu gunung yang menurut gue di Jawa Barat nih, setelah Salak, Gunung Cermai itu gunung yang menurut gue yang masih agak-agak ngeri-ngeri bahaya sih. Kedua setelah Salak. Abang ini punya pengalaman itu di tahun 95, bro. Wah, gila, 95. Senior banget. Gue aja pertama kali kenal gunung 98. Beliau 95 sudah melintang di gunung. Dan alhamdulillahnya abang ini jauh-jauh dari Tanah Abang mau datang ke studio kita di Cinere untuk berbagi kisah tentang pengalamannya. Lo mau tahu kan kisahnya kayak apa? Gue juga belum tahu. Yuk kita kulik sama-sama. Langsung aja gue perkenalkan dengan Bang Holid. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah. Sehat, Bang. Makasih nih, Bang, udah mau nyempetin jauh-jauh datang dari Tanah Abang ke studio kita nih, walaupun berantakan. Ya. Yeah. Intinya kita silaturahmi. Silaturahmi, bener, Bang. Tuh, bro, dari sekedar komen, kita lanjut ke silaturahmi, bisa ketemu. Yang penting silaturahmi intinya. Dan kebetulan abang ini juga punya kisah yang bisa diceritakan. Bang, ceritanya ini tahun 95, Bang, ya? Waktu itu. 95. Abang awal mulanya gimana sih itu? Emang dasarnya emang hobi apa gimana nih? Coba ceritain, Bang. Kalau berawal, saya tuh dari hobi camping dulu. Camping? Iya. Oke. Dari camping, ternyata ada abang-abangan kita nih, Bang. Dia bilang, ya lu jangan camping dulu. Coba sekali-sekali naik gunung. Disetanin. Ceritain. Dikasih lah. Yeah. Yang indah-indah. Yang indah-indah. Nah, di 94 itu pertama kali juga, Bang. Ke Gunung Cermai, cuman via Linggasana. Linggasana. Itu kayaknya bukan jalur umum ya? Iya. Jadi saat itu kayaknya nggak jalur umum, Bang. Hanya orang-orang tertentu doang. Dan kalau nggak salah itu izinnya di rumah Pak Kubu.
Oh, saat itu belum ada simaksi ya? Belum ada. Hanya izin ke warga ya bahasanya. Oke. Kuwu, ya. Kuwu itu sama aja kayak seperti kepala desa. Apa kades lah? Ya, kades. Gitu. Nah itu 94 bulan Desember Bang. Biasalah kalau liburan sekolah kita naik tuh Bang. Ya kalau nggak salah saya naik itu berempat Bang. Saya, Santo, Ardi, dan si Chris. Nah si Chris itu sakit Bang. Akhirnya ditinggal di bawah. Di base camp? Di base camp, di rumah. Di rumah warga itu? Di rumah kepala desa. Iya Pak Kades tadi. Saya naik bertiga. Ya start itu biasanya kalau dulu ya Bang, habis maghrib. Jalan malam. Oke, seru tuh. Habis maghrib, habis sholat maghrib, jalan lah tuh Bang. Cuman ya saat itu saya belum paham sama treknya Bang. Karena yang paham itu Santo. Begitu jalan, ya saya juga nggak tahu ada di mana. Hujan gede. Nah begitu hujan gede, cuman saat itu dulu masih pakai ponco Bang. Jas hujan yang awal gitu. Hujan ditungguin nggak berhenti. Kilatnya petirnya juga gede. Saat itu Ardi sama Santo menyatakan turun. Yuk kita turun. Cuman saat itu karena saya perdana ya Bang. Mungkin karena otak saya dicuci sama dia yang indah-indah. Saya bilang Bang, jangan turun sayang. Kita udah di tengah. Udah sampai mana tuh Bang? Saya nggak tahu juga Bang. Oh iya, masih nggak tahu jalur ya? Masih belum tahu jalur. Oke, perdana ya. Nah memang di situ saya juga nggak ngerti. Saya minta sama teman jangan turun. Di situ ada perkampungan. Saat itu perkampungannya peradabannya seperti apa ya Bang? Rumahnya itu benar-benar jadul banget Bang. Masih pakai bilik. Atapnya itu kayak pelepah. Daun kelapa. Iya, kelapa. Sama ada obornya Bang. Nah saat itu Santo sama Ardi bilang, udahlah kalau lu mau naik sendiri, gue berdua turun. Gitu ya? Gitu deh. Akhirnya karena saya juga nggak tahu jalur, ya udah balik lagi. Oke. Nah cerita kelanjutannya nih Bang, dari Desember 6 bulan kemudian ya Bang. Jadi di saat bulan semester kedua kalau nggak salah. Nah semester kedua 95 ya berawal dari teman-teman satu kampung Bang. Masih satu RT. Ada rencana pendakian ke Cermai kembali Bang. Cuman beda jalur. Nuntasin yang kemarin ya. Nggak kelar. Nuntasin yang kemarin karena masih kebayang indah-indahnya. Nah, pendakian itu kalau nggak salah 9 orang Bang. Warawiri. Terbentuklah 9 orang. Saat itu Oman, Burik, Werki, Kotak, Uli, saya, Mecin, Imam, yang satu lagi Mungat Bang. 9 orang nih Bang. Ternyata yang kumpul 9 orang. Fix kalau nggak salah itu tanggal 27 bulan Juni 1995 menyatakan siap berangkat. Tiba harinya tuh Bang, berangkat dari Tanah Abang. Saat itu menuju ke Pulau Gadung Bang, karena terminal masih Pulau Gadung, belum ada terminal yang lain.
Ya paling kalau yang lain masih sebatas di Cililitan. Cuman Cililitan arah ke Kuningan itu kalau nggak salah nggak ada. Yang ada cuma Pulau Gadung. Nah saat itu saya masih ingat banget dianterin sama saudaranya. Mecin nih bang, pakai mobil bang, sampai ke Pulau Gadung. Dari Pulau Gadung lanjut ke Kuningan bang, nyampe pagi. Nah begitu nyampe pagi, saya juga tahunnya dulu kan gini ya bang, karena base campnya di Linggasana, walaupun pendakiannya Linggarjati, saya nggak kan di Linggasana bang. Nah sorenya itu dari Linggasana ke Linggarjati bang. Kalau nggak salah selepas maghrib juga bang. Trekking malam lagi. Trekking malam lagi. Karena saat itu kan memang jujur paling enak trekking malam bang. Kita nggak lihat medan. Nah udah nih bang. Setelah persiapan, cek logistik, saat itu memang pembagian tugas bang. Saat itu yang jadi leader Oman, navigator Uli, navigator Siburik bang. Setelah berembuk, berdoa, melakukan waktu bang, pendakian bang. Setelah selepas maghrib berangkat pos demi pos itu aman bang. Aman lancar ya. Lancar. Nah cuman saya juga nggak tahu. Saya sempat ketemu sama 2 orang rombongan yang mana saya juga nggak tahu bang. Saat itu dia nggak ada senter bang. Nggak ada senter. Nggak ada senter. Trekking malam. Trekking malam. Wow. Jadi turun bang. Dia habis muncak. Nah saat itu dia memang minta tolong bang. Dia minta tolong, dia minta senter. Cuman ya saat itu nggak dikasih bang. Kalian juga butuh kan? Karena butuh. Akhirnya saya berinisiatif karena ada lilin bang. Saya selalu bawa lilin bang. Dia saya kasih lilin bang. 3 biji. Orang dia jalan udah merayap. Udah merayap karena itu malam, ketemunya malam. Nah setelah saya kasih berangkat tuh bang. Nah di tengah perjalanan kalau nggak salah satu senter kawan saya ini mati. Nah begitu mati, Erin mau nggak mau dia jalan di depan, yang belakangnya nyenterin lah, biasanya kan begitu. Nah, habis itu berapa lama kemudian ada lagi bang yang mati bang, senternya. Sorry ya, zaman itu senternya masih senter kayak Hansip bang. Iya yang baterainya berapa biji itu? Kalau nggak salah yang 3 ya, yang panjang yang masih aluminium. Iya iya gokil ya terus. Nah udah gitu naik. Nah saat itu juga saya nggak tahu ini shelternya nih bang. Ya ngebreak, ngopi-ngopi, makan-makan lah bang. Oh iya bang, kembali lagi. Jadi lupa. Jadi saat pendakian itu teman-teman wajib membawa air 1 orang 6,5 liter bang. Karena memang nggak ada air bang, susah. Iya, karena ngambil airnya itu di Cibunar. Cibunar betul. Nah 6,5 liter yang 1 jerigen 5 liter itu disimpan bang di setiap jalur. Catatannya daripada bawa berat-berat, stok buat kita turun. Nah, itu idenya Oman bang. Lempar dalam tuh bang. Jadi setiap orang megang buat pribadi 1,5 liter. Nah,
Nah begitu jalan bang, ya istirahat ya, begitu istirahat, ngopi, ngerokok, kita jalan nih bang. Nah begitu jalan, saya juga nggak tahu itu di shelter mana. Ya kira-kira adalah jam-jam 12 tuh bang. Tengah malam. Tenda. Oh, oke, ngebreak buka tenda ya. Kita tidur, istirahat tidur. Nah saat itu memang Oman bilang jam 2, kalau nggak jam 3 kita summit ke atas. Nah, udah tuh bang, sebelum tidur ya biasa lagi bang. Kita makan-makan, ya pada masak nasi sama Indomie biasanya bang, nggak jauh. Nah udah gitu, jalan nih bang, summit, pos demi pos, sampailah di shelter. Kalau dulu itu bang, yang saya tahu shelternya itu yang puncak palsu atau pengasingan bang. Puncak bayangan itu. Puncak bayangan. Iya. Cuman kalau versi sekarang bilangnya pengasinan. Pengasinan sekarang ya. Kalau dulu kan pengasingan. Pengasingan. Kalau sekarang pengasinan. Udah. Memang saat itu badai emang sih bang. Jujur. Melihat badai itu serem bang. Awan hitam menggumpal. Nah saat itu memang terjadi perdebatan bang. Kalau nggak salah Oman sama Buri nggak mau bang sampai ke atas karena dia bilang dia udah pernah ke atas. Cuman kan kalau saya sama 7 orang ini belum. Jadinya sempat terjadi voting karena dia 2, yang 7 ini mau muncak. Emang pakai keputusan gini ya bang, kita udah berjam-jam, udah kita lewatin, udah kita lalui, tapi tinggal setengah jam lagi, sayang kan bang, udah tanggung. Akhirnya berembuk ngambil keputusan setelah badai selesai baru kita naik. Jadi kalau nggak salah itu naiknya ya kira-kira jam 5:30 lah. 5:30 ya. Udah mulai agak terang ya. Iya. Udah mulai terang. Kondisi kondusif. Nah, yang saya ingat tuh bang, pas di puncak palsu, saya ketemu sama burung. Burung? Iya. Burung jalak. Warnanya hitam. Dia memang nuntun. Lompat-lompat gitu ya? Lompat-lompat. Iya. Di depan saya, dia lompat-lompat. Ya, kembali lagi sih bang. Memang kebersihan hati di gunung bang yang harus kita jaga bang. Betul. Jadi emang mungkin jujur sempat terbesit bang. Kenapa tuh? Di pikiran saya. Ada burung keren nih. Tangkap. Buat oleh-oleh. Kacau. Itu bang. Ya. Saya juga nggak ngerti. Udahlah. Akhirnya sampai ke puncak tuh bang. Di puncak ya biasalah tuh bang. Foto. Nah, saya ketemu nih bang sama salah satu rombongan 3 orang bang. Rombongan lain? Rombongan lain. Oke. Dia ngakam di atas dari kemarin. Nah, saat itu dia kehabisan bahan bakar bang. Akhirnya saya kasih dia bahan bakar bang. Waktu itu masih parafin ya? Masih parafin. Iya. Masih kompornya begitu tuh pakai kompor. Iya. Saya kasih dia satu-satu bang. Nah, begitu saya kasih satu-satu, kalau nggak salah itu jam-jam 7 kita udah mutusin pulang, turun. Kita turun karena rencananya sore itu kita langsung pulang kembali ke Jakarta. Begitu turun nih bang, memang dibagi 3 gelombang bang. Oh gitu? Iya. Kenapa dibagi? Jadinya saya juga nggak ngerti, ini perintah Oman. 3 pertama kalau nggak salah itu WRQ, kotak,
sama Mungap. Gelombang pertama. Nah gelombang kedua Uli, Mecin, satu lagi siapa? Werki nggak salah. Nah saya nih yang terakhir. Imam, Oman, saya sendiri. Berarti tiga. Tiga. Sorry bang, gua potong. Yang tadi 3 orang itu masih tetap stay. Ya, yang 3 orang masih stay di atas. yang abang kasih parafin. Stay masih. Oh gitu, stay. lanjut. Oh gokil. Dia lanjut. Oke, terus. Nah tapi pada akhirnya petaka itu dia nuntun juga sih bang. Oh gimana tuh ceritanya? Jadi belum sih bang. Belum. Jadi itu nantilah bang. Nah begitu turun ketemu ngumpul semua nih bang di shelter Batulinga. 9 ya udah komplit. Oke. Cuman ya teman-teman ada yang tidur, ada yang masak. Nah mungkin disinilah awal kejadian-kejadian yang nggak diinginkan. Saat itu yang saya ingat banget sih bang, begitu waktunya makan, ini si Mecin lagi tidur emang bang. Saya bangunin, Cin bangun Cin, gitu. Sampai lihat, yuk kita makan, gitu. Nah, begitu dia bangun bang, memang dilalanya saya sama Mecin yang gak kebagian piring. Oh gitu. Iya. Piring mau 7 bang. Apes amat. Saya juga gak ngerti itu. Saya berdua sama si Mecin ini. Oh iya bang, kebetulan Mecin ini almarhum. Oh sudah meninggal. Iya. Oke. Almarhum Mecin. Nah, si Mecin ini gini bang, mana Lid mau makan gitu. Piringnya mana gitu. Ya tunggulah sebentar, selesai anak-anak baru kita makan. Nah cuman nggak ngerti nih bang, begitu dia bangun tidur dia buang air kecil emang sih. Anjing. Ya, dia buang air kecil. Kalau sepenglihatan saya tuh dia tuh kayak gimana ya bang, kayak anak kecil. Maksudnya? Buang airnya kayak dimainin gitu. Oh, digitu-gituin. Oke. Penglihatan saya gitu. Nah udah, akhirnya dia nanya lagi, piringnya mana? Belum kebagian. Gantian gitu piringnya. Oke. Nah, mulai gelagat anehnya gitu bang. Lu bangunin gue, suruh makan tapi nggak ada piring. Dia ngeluarin dari jaket gini. Ini piring buat lo. Tapi nggak ada piringnya bang. Tapi yang dibagi semuanya bang. Kasih piring. Dia seolah-olah ngeluarin piring gitu. Seolah-olah. Tapi nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Udah bang. Habis dari situ, ya dapat lagi giliran. Saya berdua nih sama Mecin nih bang makan. Habis makan, ya biasalah istirahat, ngerokok. Yuk kita turun. Gitu. Nah turun dibagi 3 lagi tuh bang tetap. Seperti formasi semula. Siapa? Kotak, Mungap, Mawergi turun yang pertama, gelombang pertama. Kedua, dan saya tetap yang ketiga. Nah, turun. Ini awalnya saya emang enak bang, turun, nggak ada kendala, masih enjoy. Ini sorry siang ya? Siang bang. Oke. Jadi turunnya tuh siang. Nah, sampailah di pos kuburan kuda. Oke. Nah di kuburan kuda itu ya kira-kira adalah jam-jam 12-an bang. Nah, gelombang pertama, kedua, nah ketiga nih bang. Begitu saya turun memang saya paling belakangan bang, paling lelet. Udah, saya tanya bang,
sama teman-teman yang lain. Lihat mecin nggak? Lah kan mecin turun yang kedua. Tapi kok dia nggak ada gitu. Ya di jalur gitu juga nggak ketemu. Udah gitu bang, ya udahlah, kesepakatan. Si mecin kalau belum turun, kita jangan turun dulu. Tunggu. Saat itu yang kondisinya lagi sakit itu, kalau nggak salah mungat sakit, akhirnya dia turun nih bang. Duluan. Dikawal sama WRQ sama kotak. Nah di kuburan kuda itu saya, Uli, Oman, Burik, Imam, pokoknya berenam lah bang. Nunggu bang, tunggu punya tunggu. Ya kira-kira adalah bang habis asar. Oke. Ambil keputusan lagi bang, dibagi tugas. Uli, Oman sama Burik turun bang, dengan alasannya untuk mencari kepastian si mecin ini bang. Tapi si Oman ini leader kan padahal? Iya. Oke, terus. Si Oman ini leader bang. Akhirnya dia turun bang. Yang sisa? Yang sisa saya sama Imam. Oke. Saat itu Imam masih bocil banget ya bang. Masih bocah. SMP kelas 3. Masih SMP kelas 3? Iya. Wow. SMP kelas 3 dia bang. Di situ saya nunggu bang sama Imam. Begitu nunggu, ya ada 6 jaman. Begitu nunggu, emang stok air juga habis tuh bang. Cuman ya syukur alhamdulillah hujan bang. Begitu hujan, ya alhamdulillahnya stok air kita rada banyak bang. Nadahin dah ya. Nadahin kita bang. Saya berinisiatif ambil kresek, saya gali lubang bang. Masih inget banget saya gali lubang, nadengin air bang. Karena juga stok air habis buat masak Indomie. Selama menunggu mecin ini, saya sama Imam ya makan Indomie. Sama ngopi-ngopi lah bang. Tunggu. Ya kira-kira mau maghrib lah bang. Orang di kuburan kuda itu udah gelap bang. Si mecin ini dibawa sama 3 rombongan yang itu bang. Yang tadi di atas? Yang tadi di atas. Yang ente kasih parafin tadi? Iya. Yang saya kasih parafin tuh bang. Emang begitu saya lihat, wah si mecin tuh gitu. Akhirnya dia nyamperin nih bang ke saya. Nah lo kan temennya nih, sekarang gue salah terima nih. Temen lo ngaco. Iya. Ngaco gimana gitu. Masa temen lo tidur di atas pohon? Di atas pohon? Di atas pohon dia tidur bang. Oke. Emang saya bilang, lo yang benar, masa temen lo tidur di atas pohon gitu. Ya Allah merinding nih bang. Jadi udah nih, cuman saya saat itu nggak kepikiran dia mau tidur di atas pohon atau gimana bang. Yang penting dia kembali ke rombongan. Begitu kembali ke rombongan, memang nih si mecin ngomong, apaan? Gue kenalan sama cewek gitu. Orang Belanda, Helen namanya. Lo kenalan sama cewek Helen namanya, orang Belanda, ngaco aja lo gitu. Kalau lu nggak percaya, ntar gue mau ngomong, lo jadi saksinya, dan rumahnya di bawah bang. Gitu. Cuman ya saat itu saya masih berpikiran positif bang. Gimana caranya saya sama Imam
harus kembali ke rombongan. Yang penting bawa dia turun dulu nih. Mau turun dia dulu sebelum Iya. anak-anak naik. Betul, betul. Nah, udahlah. Singkat cerita, saya ambil dia, carrier-nya saya yang pegang. Saya megang dia, megang double carrier jatuhnya, Pak, depan belakang, tuntun. Emang kondisinya dia fisiknya udah nggak ini? Jadi saat itu saya lihat dia, tampangnya udah datar, Pak. Oh, udah kayak bengong kosong ya? Udah kosong. Iya. Saya lihat nih anak kayak orang mabuk, tapi nggak mabuk dia, Pak. Gitu. Nah, singkat cerita, pokoknya saya gimana caranya sebelum maghrib itu, saya udah di bawah. Memang saat itu ya mungkin entah udah maghrib atau belum, saya juga nggak tahu Bang, karena itu udah gelap banget, Bang. Dalam. Semuanya anehnya, saya lihat burung itu lagi, Bang. Jalak yang tadi itu? Jalak yang tadi di atas. Nuntunin jalur aja, Bang. Nah, disinilah, Bang, awal mulai kreditnya nih, Bang. Kalau saya tetap melihat itu burung, tapi kalau si Mecin itu beda, Bang. Kalau lihat burung itu dia ketakutan, Bang. Dia ketakutan, mintanya kabur ke atas, Bang. Balik lagi ke atas? Balik lagi ke atas. Gua nggak mau. Tuh ada burung, tuh ada dia gitu. Mintanya lari. Burung ini di penglihatanan dia apa emang? Itu salahnya saya nggak pernah Nggak nanya sama dia sampai di almarhum. Oke. Nah, dia sempat ngomong juga sih, Bang. Udah kalau lu mau pulang, biar gue di atas aja. Gitu. Cuman saya nggak bakalan ninggalin. Iya lah, udah aneh nih orang. Iya, udah aneh itu, Bang. Nah, memang dalam keanehannya itu, dia kalau lari ke atas nih, Bang, saya tomprok-tomprokan sama dia. Maunya lari ke atas terus? Mintanya lari ke atas, Bang. Dia nggak mau pulang. Mintanya tinggal di atas dan nggak mau pulang. Minta ditinggal aja gitu? Minta ditinggal. Cuman ya karena prinsip saya naik bareng, turun bareng, pulang bareng. Betul. Udah. Nah, di tengah perjalanan, dia ngomong emang lagi, Dek, apaan? Mau lihat orangnya nggak? Si cewek Belanda ini? Iya. Cuman saya bilang, Cin, gue nggak mau, gue takut. Jangan takut, dia baik. Lo matiin senternya, gue nggak mau. Gue takut. Itu kalau nggak salah sampai 3 kali, Bang. Ketiga kalinya dia ngomong, kalau lo nggak mau matiin senternya, gue yang matiin. Akhirnya begitu saya matiin, Bang, senter, cuman ya saya juga untungnya, Bang, dikasih lihat di belakangin, Bang. Oh, dimunggungin? Di punggungnya. Oke. Itu kepalanya gedenya minta ampun, Bang. Seperti gunung gitu, Bang. Gede. Nggak cantik yang dia bilang? Belum. Oke. Begitu saya matiin, saya dikasih lihat. Udah lihat, udah Jen gitu. Begitu saya nyalahin, nggak ada pala. Gimana sih pala manusia gede gitu? Pala manusia gede, Bang. Rambutnya kayak segini lah, Bang, kayak gunung gitu. Begitu saya nyalain, nggak ada. Udah. Nah, di perjalanan itu yang anehnya gini, Bang, mintanya enggak. Maksudnya? Dia minta minum teh botol, dia minta kue bolu gitu. Sempet dia ngomong, lihat apaan, gue haus, gue pengen minum teh botol gitu. Emang saya bilang gini, Bang, ya udah, kalau memang mau minum teh botol ntar aja di bawah, ada warung gitu. Enggak, pengennya sekarang, di atas ada yang jualan. Lari lagi, Bang, maunya ke atas, Bang. Jalan. Ya kesurupan segala macam, Bang. Nah,
Begitu kesurupan, tiba-tiba dia gitu bang. Emang saya bilang, Cin, ingat, sadar gitu. Lu jangan begini terus. Lu baca-baca aja lah gitu. Lu ajan kayak gitu. Emang dia ngomong, lu jangan ngajarin gue baca-baca. Lu mau baca apaan gue juga bisa gitu. Emang akhirnya diajan tuh bang. Dia ajan, dia koma. Oh gitu? Iya. Dia baca Yasin, dan yang terparahnya itu dia duduk tahlil sambil sila. Dia tahlil ya gitu bang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini saya. Begitu dia tahlil, dia kesenggol bang sama rombongan lain. Begitu kesenggol, wah gila bang, marahnya minta ampun bang. Padahal di atas juga saya sempat dibilang sama dia gitu, lo kalau gue mau matiin hari ini di sini mati lo gitu. Dia ngomong gitu. Kedua kalinya dia ngomong bang. Emang saya bilang gini, jangan Cil, dia tuh teman gitu, teman gue. Lihat, kan gue udah bilang sama lo, jangankan temen lo, saudara lo sendiri kalau gue mau matiin di sini lo mati hari ini lo. Wah udahlah, akhirnya saya tetap dia musuh bang. Saya minta sama rombongan yang lain tuh ngebelah jalur bang. Memang dia pas banget silanya di jalur bang. Akhirnya mau nggak mau ini dipecah bang, kanan kiri. Rombongan ini dari atas atau dari bawah? Atas turun ke bawah. Oh, ada rombongan mau turun lagi? Ada rombongan mau turun. Oke. Cuman saya lagi di atas tuh nggak ketemu mereka. Nggak ketemu mereka bang. Mungkin dia lintas kali ya. Lintas jalur. Dia lintas jalur. Karena yang saya ketemu tuh cuma rombongan itu loh. Yang 3 orang itu. 3 orang itu. Akhirnya begitu tuh bang. Ngebelah ya. Ngebelah. Sampai dia sadar. Nah, begitu sadar, jalan. Dia ngomong lagi tuh bang. Lihat apa? Gue kepengen banget minum teh botol. Gitu. Iya udah, kalau lo mau teh botol ntar di bawah ada di warung gitu. Ntar kita beli di warung. Jalan. Sampai dia sendiri bang akhirnya bang. Kalau saya sendiri nggak lihat bang. Dia ngomong sama saya. Lihat tuh ada warung gitu. Ada warung gitu. Orang kita lihat kagak ada warung bang. Dia beli teh botol bang. Kayak beli bener gitu? Kalau versinya dia kayak beli bener. Orang dia sempat ngomong, Lid masa yang minum gue doang, lo minum gitu loh. Dia ngasihnya ngelempar gini, tuh lo minum gitu. Udah ya. Kalau saya pribadi ngelihat dia ini memang dunianya udah lain bang. Nah akhirnya habis minum, dia bilang, Lid kita jalan lagi, ayo kita jalan. Begitu jalan, oh Lid tar dulu, gue lupa bayar. Udah kayak bener aja. Kayak bener. Tar dulu Lid, gue bayar dulu gitu. Ya tetap lah bang, dia dalam pengawasan saya. Udah Lid, gue udah bayar, gue kita jalan. Gitu jalan nih bang, oh iya Lid, kan gue mau ngomong nih, udah jadi saksinya gitu bang. Lo mau ngomong di mana Cin gitu. Tiba-tiba gue mau ngomong di situ, keluar jalur bang. Keluar dari jalur pendakian. Iya. Ke kiri itu bang. Nah, emang di situ pikiran saya udah antara wah kacau nih. Saya bisa mati di sini nih kalau ngikutin dia gitu loh. Ayo Lid cepat gitu loh.
Udah Cin, jangan jauh-jauh. Enggak, di sono gitu. Dikit lagi gitu. Itu yang namanya imam, Bang. Ya, itu udah nggak kelihatan, Bang. Yang anak SMP tadi itu? Iya. Emang dia juga saat itu ya karena bocil, Bang. Dia udah nangis-nangis, Bang. Sampai nangis-nangis. Nangis-nangis nggak mau nemenin saya, Bang. Akhirnya saya bilang, Cin, udah jangan jauh-jauh, sini aja gitu. Udah nih, Bang. Dia ngomong versi Belanda. Bahasa Belanda? Bahasa Belanda dia ngomong. Cuman saya nggak tahu ngomong apa. Ngomongnya di mana, Bang? Di pohon pinus. Dia ngomong, nggak lama udah lihat, ayo kita naik nih, Bang. Begitu naiknya begitu, Bang. Sepanjang jalur itu. Udah balik lagi jalur nih? Udah balik lagi ke jalur. Ke jalur semula lah. Ya namanya orang kesurupan, kadang-kadang datang, kadang-kadang enggak, kadang-kadang datang, kadang-kadang enggak gitu. Jalan, Bang. Akhirnya ya kira-kira di pos 3 kali ya, Bang. Ketemu sama warga setempat penjual nasi uduk, Bang. Akhirnya saya ngomong sama imam, Bang. Syukur alhamdulillah nih kita ketemu orang gitu loh. Karena udah nggak ketemu orang lagi, Bang. Ketemu penjajah nasi uduk itu, Bang. Begitu ketemu, emang saya kasih tahu, Bang. Saya minta tolong teman saya nih kondisinya lagi ketempelan lah, nggak bagus, crowded. Saya minta tolong, Mang. Mang, jagain temen gitu di sini gitu. Ya udah sini aja gitu. Akhirnya saya imam nih, Bang. Ngambil keputusan, Bang. Kalau kita begini dulu, kapan kita mau sampainya? Yalah, sekarang gini aja deh, Mam. Imam mau turun sendiri atau jagain mecin? Ini imam bilang, ya udah Lid, gue yang jagain mecin, lu turun. Akhirnya saya turun sendiri tuh. Si imam nemenin berarti sama si orang ini? Sama 2 orang di atas. Oke. Jual nasi uduk. Akhirnya begitu turun, syukur alhamdulillah nggak ada apa-apaan, Bang. Saya sampailah di Cibunar, Bang. Di warung Umi. Ya kebetulan juga Uminya ada dokumentasinya, Bang. Oh, Uminya ada ya? Ada. Oke. Kebetulan alhamdulillah dokumentasinya lengkap. Begitu turun, memang ya jujur juga, Bang. Saya ngeliat teman-teman udah rapi, udah enak banget, Bang. Dia lupa ngejemput saya, Bang. Buset. Perjanjiannya habis maghrib, kalau memang nggak turun, dia mau ngejemput ke atas. Ngejemputnya enggak, Bang. Udah pada santai nyaman ya. Santai nyaman ya. Saat itu emang syukur alhamdulillahnya teman-teman gak ada yang marah, Bang. Saya marah-marah sama dia, saya apa-apain dia, kagak ada marahnya. Lu maki-maki lah ya. Kata-kata yang gak senonoh tuh udah keluar semua. Kebun binatang lah mungkin. Iya. Udah nih. Akhirnya kan yang nyamperin Oman sama Burik. Mecin di mana, Lid? Gitu. Mecin ada di atas sama imam. Kenapa lu nggak turun bareng? Lu pakai nanya kenapa nggak turun bareng? Lu juga kenapa nggak ngejemput gue? Nah, akhirnya kita ceritain nih, Bang. Kondisinya Mecin ini crowded. Dia kesambet. Si imam aman, cuman lagi nungguin sama mama di atas itu 2 orang jual nasi uduk. Nah akhirnya teman-teman pada ngejemput tuh, Pak. Nah begitu ngejemput, saya udah, Bang, stay aja udah di warung, Bang, di warung Umi. Nah begitu di warung Umi, saya biasalah tuh, Bang, mandi, pesan minuman sama makanan, Bang. Saat itu ya masih favoritnya Indomie, Bang. Habis makan Indomie, nggak lama
teman-teman yang lain bawa mecin nih bang. Mecin turun. Begitu turun, saya bilang alhamdulillah ini anak bisa selamat. Dia suruh saya suruh mandi dia bang. Mandi bersih-bersih. Nah habis mandi bersih-bersih, ngomong lagi sama saya bang. Lid apaan? Pengen minum gitu loh. Kamu minum apaan Jen? Gitu. Gue minum air putih. Bawain dia bang air putih. Itu dibawain air putih. Cuman dilihat doang bang. Kayaknya nggak segar lihat air putih. Gue minta teh manis. Permintaan kedua bang teh manis. Dia bilang gitu juga lagi, nggak segar, minta susu bang. Cuman pikiran saya udah gini nih bang, wah paling ujung-ujungnya nih minta kopi hitam nih bang. Dia bilang, gue minta kopi hitam Lin. Kasih kopi hitam, saya pikir itu udah terakhir permintaannya dia bang. Lihat nggak segar lihat, gue mau mintanya minum darah gitu. Lo yang bener aja Cin, minum darah. Gak ada udah, jangan yang aneh-aneh. Akhirnya begitu habis minta minum darah, saya suruh dia tidur aja dulu, biar dia aman. Suruh saya tidur tuh bang. Dia tidur, diapit sama teman-teman. Nah begitu diapit sama teman-teman, satu persatu teman-teman pada tidur nih bang. Itu posisinya udah tengah malam ya bang. Saya ngobrol sama dua pendaki bang. Dia saat itu mau naik sih, baru nyampe. Gitu ngobrol-ngobrol, dia bilang wah jam 2 nih. Kayaknya gue butuh istirahat, gue pengen tidur. Nah, yang tadinya kita ngobrol di luar nih bang, pada masuk ke dalam nih bang. Saya masuk ke dalam bang. Saat itu di warungnya Umi ada dipan bang, yang dari bambu. Ingat banget tuh bang. Nah, warungnya dia itu ngadep ke pohon pinus bang. Di sinilah bang, yang dia bilang, si Mecin bilang ini rumahnya di bawah bang. Mulai dia bang turun. Si Helen ini turun bang. Dari istananya bang, dari rumahnya bang. Kalau rumahnya itu seperti istana negara bang. Ini maksudnya abang lihat si Helen ini datang? Helen ini datang bang. Oh gitu. Dari rumahnya. Oke. Dia turun bang. Cuman kalau penglihatan saya gini bang, makhluk bener sama makhluk nggak bener ini beda bang. Maksudnya gimana bang? Kalau si Helen ini jalannya ngambang. Oke. Nggak nginjek tanah, asli ngambang. Dan dari rumahnya turun, begitu ngelihat Mecin, dia lari ke MCK bang, sumber mata air. Balik lagi liatin Mecin naik ke atas. Begitu dia naik ke atas, memang saya lihat bang, dia sama suaminya beserta 2 anaknya bang. Yang besar perempuan, yang kecil laki-laki bang. Kalau si Helen itu ya mungkin sejenis kayak kuntilanak ya bang. Pakai pakaiannya serba putih, pakai topi noni Belanda yang gede gitu bang, bulat. Tapi mukanya Eropa gitu? Mukanya Eropa. Oke. Rambutnya bulat. Sama juga seperti suaminya. Pakai celana putih pendek, kemeja putih, topi putih bulat, cuman rada kecil bang, kayak topi Demang begitu. Anaknya pun sama seperti itu. Nah, Helen itu mundar mandir bang, mundar mandir, ngajakin saya, manggil saya, suruh ngikut gitu. Cuman saya pikir gini, wah ini kayaknya nggak benar gitu. Saya nggak mau gitu. Udah. Nggak lama, saking saya takutnya bang,
Yang tadinya saya duduk, akhirnya saya rebahan. Begitu saya rebahan, itu tidurnya tengkurap bang. Ini semua udah pada tidur nih? Udah pada tidur. Oke. Semuanya udah pada tidur, nggak ada. Cuma saya doang. Nah, begitu saya tengkurap nih bang, saya nggak ngerti si mecin ini dibawa sama dia bang ke atas. Jasad badannya? Atau apa gimana? Kayak apa ya bang? Kayak bayangan saya tuh, jasadnya ada di sebelah saya. Badannya ada? Badannya ada. Oke. Kayak apanya sih ya? Rohnya lah? Rohnya ya bang. Itu dibawa sama dia ke atas. Begitu. Begitu saya lihat, ya Allah, teman gue dibawa ke atas gitu loh. Kok dibawa sama helm? Begitu saya lihat bang, ya Allah, alhamdulillah. Ada masih orangnya? Ada di sebelah saya bang. Lagi tidur? Lagi tidur. Nah, saking saya takutnya lagi bang, saya duduk kayak sambil jagain ini mecin. Wah, Helen itu mundar-mandir bang. Mundar-mandir ngeliatin saya memecin, naik ke atas. Nah, tiba-tiba saya juga nggak ngerti, di rumahnya Helen itu bang ada 5 pendaki bang. 2 perempuan, 3 laki-laki. Setelah ini pendakian semua, lagi bakar api unggun. Ini saya Helen ngajak, suruh gabung sama mereka? Iya, cuman saya nggak mau. Oke. Ya, kembali lagi walau alam bang. Kalau saya ngikut dia, saya nggak tahu. Ya. Cuman saya pikir udahlah, saya nggak mau. Akhirnya, saking saya takut, saya tengkurap lagi bang. Saya nggak mau lihat sosok Helen. Saya tengkurap, saya pengen, saya merem-meremin mata bang biar tidur bang. Tapi nggak tidur-tidur. Dan yang terakhir, akhirnya ngelihat almarhum di mana bang? Katanya di peti mati bang. Di rumahnya Helen? Saya nggak ngerti, pokoknya dia ada di peti mati bang. Begitu saya lihat, ya Allah, kok teman gua ada di peti mati gitu loh. Saya bangun lagi bang, lihat dia. Begitu lihat dia, alhamdulillah masih ada. Udah nggak lama, akhirnya ya udah gitulah bang. Kalau saya amatin, saya pelajarin gini bang, saat itu yang namanya badan itu, kalau saya bilang kalau kayak orang nggak normal bang. Badan itu panas, dingin, darah itu wah udah kayak gimana ya bang, pompa jantungnya itu bener-bener kenceng ya. Duduk gitu. Akhirnya begitu saya saking takutnya, saya bangunin Uli bang sama Oman. Le, bangun gitu. Lo kenapa sih Le, bukannya tidur? Gue bukannya nggak bisa tidur, gue pengen tidur gitu. Cuma nggak bisa tidur gitu. Emangnya lo kenapa? Enggak. Gue liatin si Helen gitu loh. Nah, memang kembali lagi ya bang. Saya ngobrol sama Oman sama Uli itu, Helen ini naik turun bang. Saya bilang sama Oman sama Uli, itu Helen naik turun. Cuman saat itu saya dimarahin bang. Sangkain halu. Lu tuh halu. Nggak ada yang namanya Helen. Mana itu ada rumahnya, mana ada Helennya, nggak ada. Lo halu gitu. Itu lo ada naik turun gitu. Emang kalau inget sih kocak bang. Tapi saat itu kalau inget banget, waduh, masih Allah bang. Nah, akhirnya udah nih bang, saya saking udah capeknya, saya minta tolong dijagain.
sama mereka berdua. Man, Li, tolong. Gue udah capek, gue udah gak sanggup, gue pengen tidur. Tolong jagain gue sama Mecin. Begitu pagi, yang saya lihat pertama si Mecin dulu, Pak. Alhamdulillah si Mecin ada. Lihat yang kedua itu rumah, kagak ada rumah. Udah nggak ada. Cuman wah sebenarnya apa yang Mecin bilang itu emang benar Bang, ada di situ. Udah Bang. Akhirnya pagi-pagi itu mandi. Saya ngobrol tuh Bang sama Umi. Umi, kok semalam saya ngeliat di depan situ ada rumah noni Belanda. Kalau kata teman saya Helen namanya. Oh, si Helen. Si Helen artinya dia tahu dong. Nah iya Bang. Jadi emang Umi tahu. Jadi konon katanya Bang, versinya Umi ini, jadi Helen itu dulu rumahnya di bawah gedung Linggarjati, Bang. Dekat base camp Linggarjati. Oh kalau base camp ini, saya jujur Bang, saya kagak tahu. Oke, iya. Karena kan saya rekamnya di Linggasana. Linggasana, iya betul. Cuman saat itu saya Linggarjati itu ke Linggarjati, dari Linggarsana ke Linggarjati itu masih ngampung-ngampung Bang, lewatin kebun. Nyampe lah. Oke. Emang Umi ngomong, konon katanya zaman dulu memang ada satu keluarga orang Belanda tinggal di situ dan diudak sama warga setempat. Ini setelah kemerdekaan berarti ya? Ya, mungkin setelah kemerdekaan. Diudak sama warga, dia lari ke atas, Pak. Udah. Akhirnya saya penasaran juga, Pak. Apa yang Umi bilang, saya cek emang rumahnya. Emang rumahnya nggak ada, Pak. Udah nggak ada. Puing-puing doang. Emang benar Umi bilang. Pondasinya masih pondasi zaman dulu, Pak. Oke. Saya lihat, ini kali ini rumahnya. Karena di bawah, persis di gedung pertemuan Linggarjati, Pak. Jadi Linggarjati ini di bawahnya rumahnya dia. Udah. Singkat cerita, begitu habis diceritain sama Umi, saya kembali lagi Bang ke warung Umi, kumpul sama teman-teman. Pagi itu ceritanya mau pulang lah Bang, udah yuk kita pulang. Begitu pulang, pamit sama ibu Kuwu Bang, sama emak. Dulu di rumah emak itu kita ngecamp Bang. Dulu emak itu cuma minta kalau memang ngecamp, saya masih ingat Bang, dia minta dibawa kalau ini free Bang. Cuman dia kalau memang setiap anak-anak kalau mau ngedaki ke sono wajib bawa kopi, bawa gula, sama rokok Kansas. Kansas. Iya, Kansas hijau. Zamannya Kansas. Karena si emak ini merokoknya Kansas hijau Bang. Dan kopinya itu juga bukan buat dia Bang, buat teman-teman lagi Bang. Oh, yang pada datang lagi. Pada datang. Oke. Nah akhirnya saya ngomong memang Bang, Mak, saya mau pamit pulang gitu loh. Nah, cuman tar dulu jangan pulang. Ini kayaknya ada yang nggak beres nih. Kata si Mak. Kata si Mak. Kok Mak tahu gitu loh? Enggak. Ya emang sebenarnya Mak semalam ini salah satu teman ada yang kesambet Mak. Ya udah pokoknya jangan pulang ini hari. Kalau memang mau pulang nanti
setelah sholat Jumat dan setelah orang ini, si mecin ini maksudnya, si mecin ini biar diobatin dulu di sini. Udah nih bang, akhirnya mungkin ya karena sesepuh di sana bang, jadi adat istiadat lokal ya, hormatin lah, harus kita hormatin. Ya udahlah, nunggu habis sholat Jumat, teman-teman habis sholat Jumat, nah dibawanya, ingat banget saya bang, dari rumahnya Udin tuh bang, dari rumahnya Udin dibawalah ke situ bang. Datang tuh bang, orang pintarnya bang, si mecin ini biasalah bang dijampe-jampe. Udah nih bang, bisa dijampe-jampe, dia ngeliat saya bang. Lu lihat gitu, emang gue Cin gitu. Gue semalam ngeliat gue bukan lo. Nah lo lihat gue siapa semalam? Lu tuh bukan lo nih. Lu tuh Helen. Gitu. Ya Allah bang. Astagfirullahaladzim. Merinding. Lu yang benar, Galit, semalam gue lihat lo bukan lo. Lu tuh Helen gitu loh. Makanya kadang-kadang yang saya bingung juga gitu bang. Dia kalau saya bilang jalan-jalan, berhenti itu bang, emang ini anak nurut. Kalau saya ngomongin ini anak nurut gitu. Wah, aku semalam lihat lo bukan lo, lu tuh Helen gitu. Astagfirullahaladzim gitu. Itu bang, singkat cerita, habis diobatin pulang bang. Ya, alhamdulillah sampai rumah selamat semua bang. Selamat semua. Alhamdulillah bang. Itu dia kisah saya bang. Tapi nah ini tentang si Helen itu, di saat cerita si emak ini kan ibaratnya katanya kan biasanya si Helen sama keluarganya ini mas suami di udah ke atas, dia lari ke atas. Itu maaf sorry, endingnya mereka itu dibunuhkah atau seperti apa gitu? Jadi endingnya gini aja sih bang, saya cuman yang saya tangkap dari si emak ini, jadi si Helen ini sama keluarganya lari ke atas bang, lari ke atas, cuman di situ emak nggak bilang terbunuh atau dibunuh, bang. Makanya kan yang saya jadi tanda kutip sendiri, shelter ini bang, kalau zaman sekarang ini bilangnya pengasinan. Nah kalau zaman dulu itu bilangnya pengasingan. Jangan-jangan ada hubungannya. Nah makanya Erik kalau saya sinkronin ya mungkin antara noni Belanda ini lari ke atas, jadilah itu nama shelternya pengasingan. Mengasingkan diri di sana. Iya mungkin bang. Oh gitu. Oh berarti yang apa ya, yang pas lu turun kan si temen lu si Mecin ini kan bilang ada noni Belanda tuh, lu lihat nggak? Nah itu kejadian sama persis sama lu di saat lu sama si siapa leader lu itu namanya? Oman. Man, lu lihat nggak ada ini? Itu kan sama berarti. Iya. Apa yang si Mecin lihat, yang lu lihat dan lu coba ngasih lihat ke orang dan orang itu juga nggak ngeliat, ya kan? Iya. Malah kita dibilang halu. Oh gitu. Wah. Tapi sih misteriusnya itu di si ini kan untungnya ketemunya si 3 pendaki dengan ditemuin di atas pohon itu ya. Itu dia nggak cerita tuh gimana tiba-tiba dia di atas pohon. Ya dia cuma cerita gitu doang, nih temen lu ngacok tidur di atas pohon gitu. Tapi abis si 3 pendaki ini nyerahin si Micin, dia langsung turun? Turun dia bang. Oh gitu. Karena mungkin juga dia capek. Iya dia ngawal dia. Ya mungkin apa yang dialamin sama 3 pendaki itu sama saya mungkin sama. Itu doang. Oh gitu. Wah, tapi sih zaman itu ya masih apa ya, belum ada posimaksi, cuma ibaratnya hanya izin ke kepala desa lah, kayak gitu aja. Jadi belum ada peraturan ini, belum ada peraturan itu, standar SOP keselamatannya belum ada ya kan.
Wah, gile. Kebayang sih itu. Dan 3 pendaki itu berarti yang lu kasih parafin di saat lu kejebak badai itu, mereka kena badai di puncak berarti ya? Iya, dia bilang sih. Cuman ya alhamdulillah dia sehat. Gitu dah. Nah, gitu dah. Tapi sih keren, ini cerita kisah ini ya bro ya, berarti pendakian tempo dulu di mana ya kayak gue bilang tadi, dulu itu belum ada yang namanya shelter apa namanya, posimaksi. Kalau sekarang kan kita wajib udah ngasih KTP, ada SOP minimal 3 orang, dan harus maksimal berapa malam. Dulu tuh yang penting izin, tapi mungkin di saat lu izin dan gak turun-turun, warga yang akan nyari kan begitu nanti kan, ya kan? Yang penting harus ada izinnya dulu ya kan? Ada izin dulu. Dan berarti emang sosok Helen ini si emak itu tahu, artinya memang dulu Helen ini pernah ada dan sudah menjadi cerita warga di sana ya. Iya. Namanya saat lu nyebut Helen dan si Helen, wah kenal loh, gokil. Terus bang itu yang apa, yang anak SMP itu, kan tadi abang sempat cerita dia tuh sempat nangis ya. Iya. Artinya kan mentalnya udah kenal lah dengan kejadian satu orang udah aneh, udah keluar jalur segala macam. Dan dari sudut pandang dia sempat nggak cerita ke abang dia itu seperti apa? Nah jadi setelah pendakian itu bang, tiba-tiba nomor WhatsApp dapat semua nih bang. Kalau nggak salah itu tanggal 24 Desember minta pertemuan bang, minta ketemuan. Oh ini udah sekarang nih? Iya. Oke. Ketemuan lah di kantin bang. Udah kalau memang mau ketemuan di tempat saya aja di kantin. Gitu. Ya udah akhirnya ketemuan tuh bang. Cerita ya saya fokusnya cuma sama si imam doang. Yang anak SMP ini? Yang anak SMP. Oke. Cuman kalau versinya imam lagi lu turun itu lu lihat 2 jalur atau 1 jalur. Sorry, ini posisi yang dia ditinggal sama tukang nasi uduk? Iya. Kan ente turun tuh, dia nemenin kan? Dia nemenin. Terus? Kalau versinya imam dia lihat 2 jalur Pak. Kalau saya lihat 1 jalur. Masa sih lu nggak lihat 1 jalur yang ke kiri? Nggak ada jalur. Cuman jalur itu doang gitu loh. Nah udah. Cerita. Nah begitu cerita dia bilang gitu. Cuman si imam ini dapat juga katanya Bang. Maksudnya? Dia sempat lihat company. Oh. Pakai sepeda gitu loh. Belanda. Oke. Versinya imam. Itu lagi pas saya tinggal nih Bang. Dia lihat di belakang apa company bawa sepeda gitu. Nah ya cuma gitu doang sih Bang. Dan si yang 2 tukang nasi uduk ini nggak ngeliat? Enggak, cuma imam doang. Setelah puluhan tahun dia ada cerita. Dia baru cerita. Cuman yang saya tangkap garis besar sih, dia bilang lihat 2 jalur. Cuman ya 2 jalur, yang jalur ke kiri itu versinya dia bahasanya buntelan Bang. Maksudnya? Pocong katanya. Oh. Kalau kita sih emang ngelihatnya kagak lihat apa-apa Bang. Real itu jalur. Cuman kalau versi saya tuh ya udah yang di bawah aja. Apa yang kata Mecin omongin itu memang benar adanya begitu. Jadi kurang lebih dari cerita ini ya membuka kalau dulu tuh memang ada keluarga Belanda yang memang dikejar-kejar warga pribumi ya. Dan kemungkinan itu memang kalau yang saya baca Bang, emang setelah pasca kemerdekaan itu banyak sekali pembersihan itu yang dulunya bekas ya maaf ya antek-anteknya penjajah itu bahkan dibunuh-bunuhin dulu itu. Ya ada masa-masa itulah. Sebelum 48 itu kalau nggak salah. Ya mungkin itu di masa itu mungkin mereka lari ke atas dan di atas itu kenapa jadi pengasingan mungkin mereka akhirnya tinggal di situ ya. Tinggal di situ. Dan ya ibaratnya ya kematiannya kan kita juga nggak tahu seperti apa. Tapi jelas mungkin sebenarnya sih apa ya kalau menurut saya sih itu mungkin ada
bangsa jin yang mengambil kesempatan dan menyerupai seperti mereka. Jadi kan kadang-kadang orang jangan sampai juga berpikiran itu arwah, atau arwah kan secara ajaran agama kita kan ya udah arwah ya udah punya Allah gitu, udah ke atas. Tapi yang gitu kan jin korin yang menyerupai, akhirnya membuat sebuah kisah yang akhirnya mereka mengharapkan itu akan dijadikan tempat angker yang kita makin omongin makin jadi dia kan ujung-ujungnya kayak gitu. Iya sih, tapi sih ya emang yang abang ngalamin sih emang murni ya itu gangguan makhluk sebelah lah ya bisa dibilang. Apalagi mungkin si almarhum Mecin ini kan awalnya melakukan kesalahan yang mungkin dia main-main air kencingnya atau gimana yang nggak pantas lah gitu. Yang memancing bangsa sebelah itu mungkin nggak suka, jadinya iniin dia, dan abang juga nungguin dia kondisinya udah capek, konsentrasi menurun. Iya, jadi ya begitulah bang ya. Oke deh bro, ini salah satu sekelumit kisah ya dari senior kita pendaki gunung nih. Jadi di masa itu pun ternyata memang gunung itu ya dari masa ke masa memang tempatnya mereka ya kan. Jadi bisa dibilang ya ini salah satu kisah di antara jutaan kisah lain tentang gunung ya bang. Oke bang, ini sebelum kita tutup ceritanya, pesan abang nih yang buat pada mau naik gunung nih, ibaratnya kan abang punya pengalaman yang seperti itu ya, buat mereka yang apalagi banyak yang mendaki pemula supaya janganlah ngalamin yang kayak kita alamin. Apa nih bang kira-kira pesan nih bang? Pesan pertama saya sih bang, yang terutama harus izin orang tua bang. Betul, wajib banget itu. Mungkin setelah orang tua persiapkan logistik secukup mungkin dan mental sekuat mungkin, juga dalam keadaan sehat. Betul. Udah itu aja sih bang. Bang, makasih banget nih ya udah mau cerita di channel saya bang. Udah jauh-jauh datang dari Tanah Abang cuy. Berawal dari chat di komenan, akhirnya kita bisa silaturahmi dan berbagi cerita. Itu bro, indahnya silaturahmi. Jadi kenal, main ke Tanah Abang punya temen, abang juga Cinere punya temen bang ya. Iya. Oke deh, kalau gitu gue RP dari Jajah Malam dan abang senior kita nih sama-sama undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah begitu bang.